Surat terbuka buat orang-orang Korea yang rasisnya makin kesini makin menjadi-jadi. Orang Indo, Malay, Philippines, dan seluruh Asia Tenggara ngatain Malay itu cuman Indo, begitupun sebaliknya. Satu lagi. Speak English, cause it's the language you barely know. Kalau kita cakap bahasa Melayu kau tak faham. Why is my Threads algorithm suddenly all about Malaysia via South Korea? Tapi di Korea hanya orang Korea. Oke. Tidak ada rasis yang lain. Hai, welcome again to Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Ting Ting di sini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Oke, nah baru-baru ini saya tengok ramai juga ya diperbincangkan tentang Korea versus Southeast Asia dan juga versus Malaysia juga ada. Nah, bergaduh lah ini sesama netizen ya. Ada yang mengata sini, di sini mengata sana. Nah, bergaduh lah. Saya ada jumpa satu tulisan ini dekat tweet Korea. Jap. Kita pakai SP mata dulu. Korea dengan Malaysia tengah bergaduh. Aku lebih risaukan mental orang Korea. Sebab Malaysian memang tak pernah serius, takut murung je dia orang ya. So memang saya ada tengok lah banyak orang Korea, mereka tulis, ada juga pakai tulisan Korea, ada juga tulisan Inggris. Dia mengata Southeast Asia ya, kita yang dekat Asia Tenggara ini, terlebih-lebihnya ya Malaysia terutamanya juga Indonesia ya, Filipina, Thailand, Vietnam, mungkin Singapura juga lah ya. Oke, so ada juga rakyat Malaysia juga, ada juga netizen Malaysia juga membalas. Netizen Indonesia pun, mereka pun tak tinggal diam ya. Mereka pun berikan komentar juga. Ada baca Korea letak gambar sawah padi dengan caption Southeast Asia nih miskin. Malaysia balas miskin kita orang pun tak makan kerak nasi rendam dengan sup. Haha, tergelak baca. Oh iya ke? Oke, so saya ada jumpa lah ya banyak pergaduhan ya teman-teman. Sebelumnya kita dengarkan dulu, nanti kita akan bahas ya. Surat terbuka buat orang-orang Korea yang rasisnya makin kesini makin menjadi-jadi. Berasa paling superior, sumpah. Udahlah yang salah orang-orang negara elu. Yang dirasisin siapa? Orang-orang Indo, Malay, Philippines, dan seluruh Asia Tenggara. Kagak usah kecakepan. K-pop lu mah kalau nggak ada orang-orang Asia Tenggara, maka gak bakal laku. Pakai ngehina Nona sampai Baskara Mahendra lagi juga dirasisin. Pakai ngeklaim cewek-cewek Indo tergila-gila sama cowok-cowok Korea. Lu nggak lihat Jule ninggalin Daehun demi siapa? Demi Sapri. Jule dan Sapri adalah bukti nyata kalau kita itu cinta lokal. Mampus kan lu dirujak se-Asia Tenggara. Yang boleh ngatain Malay itu cuman Indo, begitupun sebaliknya. Satu lagi, minimal lu semua pada belajar bahasa Inggris biar kita kalau debat di X itu kagak perlu pakai translate repot. Walaupun sebenarnya skincare lu bagus sih, cuman kayak kelakuan lu ya kayak aja. Kinets versus sibling lagi panas di Twitter. Ya awalnya cuma soal konser K-pop di Malaysia. Ada fansite Korea ditegur karena pakai kamera yang terlalu besar. Lalu muncul komentar dari beberapa netizen Korea yang dianggap sangat merendahkan Asia Tenggara. Dan boom seketika netizen Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina langsung kompak. Mereka bahkan pakai istilah sibling, Southeast Asia sibling, saudara Asia Tenggara. Nah, tapi ini bukan cuman soal perang fandom begitu, ini soal identitas. Kita tahu bahwa selama ini itu Asia Tenggara sering jadi pasar besar buat K-pop, drama Korea dan produk-produk mereka begitu ya. Kita konsumsi, kita dukung, kita bikin mereka naik global. Tapi ketika ada komentar yang merendahkan, ya reaksinya bukan cuma marah, ini menjadi reaksi kolektif. Kenapa? Karena di era digital, ya harga diri regional itu juga nyata. Ya timeline bisa berubah jadi ruang solidaritas. Nah menariknya ini juga menunjukkan pergeseran kekuatan. Dulu kita cuman konsumen, sekarang kita juga ya punya peluang terhadap suara, pasar, dan pengaruh. Pertanyaannya sekarang, apakah ini cuma euforia sesaat atau tanda bahwa Asia Tenggara mulai sadar posisi tawarnya? Nah, karena kalau solidaritas ini dipakai untuk hal positif, Southeast Asia bukan cuma pasar tapi menjadi sebuah kekuatan. Oke, so itu ya pergaduhan antara
orang-orang daripada Asia Tenggara versus dengan Korea. Dia orang tak tahu the power of kita ini boleh boykot mereka punya semuanya kan. Mereka pun naik juga terkenal disebabkan K-popnya kan. Nah, jadilah terkenal, lebih lagi terkenal disebabkan pun daripada fans-fans dekat Asia Tenggara ini. Malaysia dan Indonesia pun kuat juga pasaran fans mereka itu untuk support orang itu punya K-pop ya. Saya ada tengok juga pernah beritanya mereka mengkatai Malaysia, juga Indonesia dan beberapa negara Asia yang lainnya ya. Mereka itu terpaling sudah tinggi lah derajatnya dan merendah-rendahkan orang-orang di Asia Tenggara ini. Nah, mereka tak tahu the power of boycott ini ya kan. Nanti sendu mereka dekat sana kan. Oke, so pertamanya bergaduh dengan netizen Malaysia lah. Lepas tu dia bawa-bawa juga Southeast Asia juga. So terikutlah Indonesia dan Vietnam, Thailand, Filipina juga sekali ya. Nah, orang Indonesia juga pasang badan. Yang menyentuh Malay ataupun Malaysia hanya kami saja. Kami saja sibling yang boleh bergaduh. Kalian jangan sekali-sekali ya. Nah, gitulah ya, banyak statement-statement yang kita tengok. Nah, kita lanjut lagi ya. Grup asal Indo ini dihujat netizen Korea. Buat yang belum tahu, X sekarang lagi rame banget karena ribut antara netizen Korea vs netizen Asia Tenggara. Awalnya ada orang Korea yang nonton konser di Malaysia, tapi nggak dibolehin masuk karena bawa kamera gede kayak teropong. Netizen Malay kesel, K-Nets malah jadi rasis. Gak cuma itu, mereka bawa-bawa Asia Tenggara dan nyebut orang Sea kayak monyet. Makin panas nih. Netizen Sea pun bersatu buat balas. Mulai bahas soal orang Korea yang suka oplas, saling ejek tipe wajah, dan lain-lain. Di tengah ribut ini, Nonai ikut kena. MV-nya dibilang nggak modal, nggak bisa sewa set karena katanya nggak punya uang. Tapi langsung di counter juga, karena ada juga idol K-pop yang syuting di Indonesia. Saking ramenya, ada foto orang Indo yang dipakai K-Nets buat ngejek. Lanjut lagi ke debat soal orang Korea nggak bisa bahasa Inggris, dan balasannya netizen Sea lucu-lucu banget. Bahkan ada yang pakai bahasa daerah. Pokoknya chaos banget. K-Nets beneran digoreng netizen se-Asia Tenggara. Why is my Threads algorithm suddenly all about Malaysia via South Korea? Can someone please explain? I couldn't find any posts explaining the situation, just a lot of posts hating each other. 왜 나를 쫓아낸 거야 왜? You can't bring cameras to the venue actually. 너희도 문화가 없어. What? 내 언어 좀 써봐. 영어밖에 모르는 거야? K-팝이는 원래 한국인 거지. 너희 인망이나 들어! 우린 그래도 우린 말에 자부심 있거든. 너희처럼 영어에만 위준 안 해. Then why are there English lyrics in K-pop? So, for someone who is very proud of their language, billion-dollar question. Why cater to English-speaking listeners? I thought K-pop is for Korean only. Oh, go look at him trying to use his brain. 귀여워. Multi-billion question. Why are groups releasing R&B and hip-hop? Is that your genre? Is that K-pop? 그게 음악 감상이라고 하는 거 몰라? So are we. Korea We appreciate versus K-pop. English. 2026년인데 아직도 그 수준이야? 인종차별이라니. 그래 나도 한국어를 알아. 그냥 쓰거든. Speak English because it's the language you barely know. Kalau kita cakap bahasa Melayu kau tak faham. 봐봐 모르잖아. 아이고 귀여워 어떡해. 창피해. 숲으로 들어가. Sure, we'll go back and see more K-pop idols coming to our countries and shoot their music video, Oke, so inilah sekarang keadaannya ya. Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia versus dengan Korea Selatan ya. Itulah jangan main-main kan. Sentuh satu, banyak lagi negara kita. Jangan main-main, nanti kena mental kan. Orang Korea panggil orang Asia Tenggara sebagai Jungle Asian. Gelaran ni bukan pujian tau, tapi adalah istilah untuk mengatakan yang kita ni miskin, tak ada rupa paras dan mundur. Senang cerita, orang Asia yang berkasta rendah. Sebelum tu, repost video ni supaya lebih ramai yang tahu dan follow sekali. Tapi anda perlu faham satu benda, Singapura tak termasuk dalam gelaran Jungle Asian ni, walaupun mereka dalam Asia Tenggara macam kita, kerana mereka dikategorikan sebagai negara yang sangat maju, moden dan didominasi kaum Cina.
Ya, anda tak salah dengar. Didominasi kaum Cina. Kenapa macam tu? Okey, lawan kepada Jungle Asian ni ialah Fancy Asian. Dan Fancy Asian ni adalah gelaran kepada negara dan kaum Korea, Jepun dan China saja. Kenapa mereka saja? Kerana mereka ini dianggap sangat maju dan moden. Tapi dalam ketiga-tiga negara Fancy Asian ni, Korea paling biadab dan langsir. Maka eloklah kalau kita pun gelar mereka ni sebagai plastik Korea atau fake Korean. Kenapa plastik Korea? ya? Kerana mereka terpaksa ubah suai wajah mereka yang hodoh itu dengan pembedahan plastik. Dan kenapa fake Korea? Kerana wajah mereka bukan asli Korea lagi. Dan rupa paras orang Korea yang sebenar adalah orang-orang Korea Utara. Sekarang ni, kita dah tak boleh biarkan orang buli kita dah. Tapi kita pula yang buli mereka ataupun paling tidak berhadapan dengan mereka. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen dan repost video ini. Nah, nanti kalau bersatulah kita-kita ini ya. Tapi Singapura tadi tak termasuk ya. Oke, so ya cuma Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina ya. Dan negara lain lah mungkin. Oke, so itu tadi. Nah, dia cakap kita ini miskin lah. Lepas tu bodoh muka dia karena mungkin kita berkulit sawo matang kan. Ada yang mungkin kulitnya agak lebih gelap berbanding mereka yang putih. Mereka itu pun kebanyakan semuanya mukanya operasi plastik. Berani mengata-ngata orang ya kan. Memanglah kulit kita macam ini sawo matang, tapi kita ini original bos, original ya kan. Sombong kepada orang yang sombong, gitu, betul tak? Oke, so ya saya tengok orang mereka itu lebih cantik lagi orang-orang China berbanding orang Korea, betul tak? Berani mereka berkata ya, padahal di sini orang-orang Korea ke Malaysia ini pun orang Malaysia sangat layan tau. Banyak influencer Korea, orang-orang Melayu di sini, orang Malaysia pun layan mereka kan. Tapi bila saya ada tengok beberapa video orang Malaysia ketika melancong ke sana dan juga belajar dekat sana, itu banyak dirasisin ya. Mereka itu sangat-sangat rasis. Oke, nanti kita akan dapat jawabannya kenapa alasan orang Korea ini rasis kepada kita, orang Asia Tenggara. Nanti ada jawaban daripada orang Korea langsung, so korang harus tonton video ini sampai akhir. Jom. Okay, so something crazy is happening right now because South Korean netizens are beefing with Malaysia and the South Korean netizens are getting cooked because this battle brought the Southeast Asians in. We all know what happens when you talk shit about the siblings. I think this picture represents what Southeast Asia is like to all of us Southeast Asians. But when somebody comes for one of us, all of us siblings will come together and roast your ass. Apparently what happened is that this K-pop group Day 6, they had a concert in KL, Malaysia, and a Korean fan that was taking videos for those fan sites, she brought a big ass camera with a big ass zoom lens into the venue, which wasn't allowed. Apparently it's allowed in Korea, but this wasn't allowed in Malaysia. I'm pretty sure all of this is not allowed in places like Singapore either. So this Malaysian fan called it out on social media, and eventually I think the Korean fan apologized for it. But a very small minority of Korean K-pop netizens started to go full-on racist mode. And we all know how despicable these particular K-pop netizens are. So they started insulting Southeast Asia, saying that because we had no money, the group couldn't rent a studio and had to film in a rice field. Also made a tweet calling Southeast Asian women monkeys. And that's when all hell broke loose. We all know this, but when one sibling gets roasted, the whole region fights back. Just ask Nas Daily. Only we can roast one another. So Indonesia, Vietnam, Thailand and the Philippines all started to clap back. I'm not too sure about Singapore. I think we're a bit late to the news. I think one Korean netizen tried to insult us by saying, oh, we all speak English because we are pandering to our colonizers and we don't have our own languages, or we're not proud of our own language. And this Malaysian comment clapped back and said, at least we can use caps lock. I've been scrolling through threads and I am honestly laughing at a lot of these comments. Honestly, really creative and harmless insults compared to some of the Korean ones. This Korean netizen wanted to beef with the whole Southeast Asia, saying that Japan and China, they are our brothers. Fam,
I'm not too sure about that. I think when it comes to generational hate, all those three countries really hate one another, even more than whatever is going on here right now. So some of the netizens called Southeast Asian women monkeys, but then the Indians also started to clap back, saying that, hey, at least we have natural double eyelids. There was a very mean comment that said if the Korean jumped into a river, it would be like plastic waste pollution. That's the extent of how deep this beef is going, man. I think we have learned some things here. If there's one rule of the internet, is that if you are outside of Southeast Asia, you do not get to roast us. Only we can roast one another. We bicker all the time, but we kind of like each other. Basically, that sort of sibling dynamic. Netizen Malaysia dan Indonesia kompak lawan netizen Korea. Gara-gara orang Korea nonton konser di Malaysia dan ada fans Korea yang membawa kamera besar ke dalam area, tapi tidak dibolehkan masuk. Tak terima ditegur, fans Korea malah ngatain orang Malaysia dan Indonesia mirip monyet dan berkulit hitam. Mereka juga berkata Malaysia dan Indonesia hanya mampu foto di area sawah. Wah, pokoknya rasis. Lalu netizen Malaysia dan Indonesia bersatu melawan di sosial media. Komennya bikin ngakak. Ya, Kalau kalian mau tambahkan Pihak silakan. Korea, kata gitu. Sorry ya, banyak lah ya. Saya ada jumpa juga banyak balasan-balasan daripada netizen Malaysia ini. Dalam filem Korea yang berjudul The Child, ada satu babak dalam kapal terbang yang mana lelaki Korea ni kata kepada seorang lelaki Filipina yang berketurunan Korea ni, dia kata orang Korea sangat menyukai orang yang berbahasa Inggeris tapi yang pakai dialek Inggeris Amerika. Lepas tu dia kata jangan guna dialek Inggeris Asia Tenggara dan kamu kena berhati-hati, katanya lagi. Jelas tahu dia kata jangan guna dialek Inggeris Asia Tenggara, yang mana sudah tentulah termasuklah kita Malaysia dan Indonesia ni. Saya sifatkan babak ini sebenarnya mendedahkan betapa rasisnya orang Korea sampai ke tahap mereka rasa jelek dengan bahasa Inggeris dialek kita. Dalam filem tu dia nak maksudkan yang selalunya orang-orang Asia Tenggara ni dilihat seperti penjenayah dan ada reaksi yang negatif terhadap kita. Berbeza sungguh kan kalau di Malaysia ni, di mana kita sikit punya suka kalau orang Korea cakap Melayu atau Inggeris dengan dialek mereka yang saya rasa pun agak pelik. Kita kata mereka ni comel lah. Ada yang sampai jadi terkenal disebabkan dialek mereka tu. Saya bukan nak menyemarakkan kebencian pada orang Korea, sebab sudah tentulah tak semua orang Korea macam tu. Tapi secara umumnya inilah pandangan mereka terhadap orang-orang Asia Tenggara. Kita pandang mereka tinggi, tapi mereka pandang kita rendah. Pengajarannya, layanlah mereka sama macam kita layan orang-orang dari negara lain. Tak perlu melebih-lebih pun. Kalau ada TikToker Korea puji Malaysia, Indonesia bagai itu sudah tentulah hanya sekadar sandiwara nak dapatkan pengikut, nak jadi terkenal dan nak buat duit saja. Ayuh, kita hentilah memandang tinggi pada bangsa asing ni semua. Tolong repost video ni untuk beri kesedaran kepada orang ramai dan tuliskan pandangan anda di ruangan komen. Kenapa orang Korea rasis? Kenapa orang Korea rasis? Karena di Korea, di Indonesia ada orang Indonesia, orang Cina, orang India, Betul. banyak orang tinggal di sini. Betul. Tapi di Korea hanya orang Korea. Oke. Tidak ada rasis yang lain. Karena itu, dan kami di media Korea, berita Korea, selalu menunjukkan orang Muslim, teroris, IS. Di berita hanya menunjukkan itu. Dan kami tidak punya edukasi tentang negara lain, budaya lain, agama lain. Karena itu kami tidak tahu. Ya teman-teman, nah jadi normal tak alasannya itu? Ini adalah alasan orang Korea rasis disebabkan katanya di Korea itu hanya orang Korea saja. Berbanding kalau kita dekat Asia Tenggara ini ya, itu ada macam-macam. Ada berbilang kaum. Contohnya di Malaysia ini ada Cina, ada India, ada Melayu, ada orang asli dan lain-lainnya ya. Tapi itu pun tidak boleh dijadikan alasan untuk kita untuk rasis kepada orang lain. Tapi Korea ini semenjak naik ini disebabkan ya karena K-pop itu ya, dan juga drama-drama Korea yang kita orang Asia ini pun yang support mereka. Nah, sebab start itulah mereka itu mulai naik, disanjung ya. Mulailah negaranya itu pun ramai pengunjung yang datang ke sana ya, beli-beli semuanya, jadi ekonominya itu naik. Padahal itu pun semua karena kita juga fansnya kan.
Tapi ya itulah mereka ya. Sedih lah saya ada tengok juga, tapi baiknya saya boleh tengok Malaysia dan Indonesia mereka bersatu untuk melawan itu fans-fans dekat orang Korea Selatan sana. Piu piu piu, kena dia ya. Banyak yang saya tengok kan dekat thread kan. Mereka itu balas-balas, tak tahan mereka, mereka padam komen. Begaduh lah, ramai lah sekarang ini ya. Oke, sampai tadi rasisnya pun sampai ke film Korea pun hina. Kalau orang dia tak suka orang cakap English tapi dialek Southeast Asia, orang Asia Tenggara, dia lebih suka orang Amerika kot. Mereka pandang lebih tinggi gitu. Oke teman-teman, so itu tadi videonya. Nah menurut kalian lah ya, mungkin kalian juga di sini ada yang suka-suka K-pop, suka-suka film Korea. Kalau Sari bukan terlampau menyukai K-pop ya, penyanyi-penyanyi Korea. Tapi ada juga suka sedikit movie-movie mereka lah, film-film mereka. Nah, tapi kalau macam ini mereka punya perangai, saya pun mau sanggup tak mau tonton juga. Boleh juga pindah ke movie-movie China pun sekarang mantap juga kan. Oke, so gimana perasaan Anda? Silakan berikan komentarnya. Oke teman-teman, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with Sari Ting Ting. Bye.